ucapan-ucapan sebahagian orang yang mengatakan kalau masih gaji UMR jangan menikah, sebetulnya bukan merugikan laki-laki, malah merugikan wanita. Ketika mereka menemukan rasa sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak akan dapat dibandingkan dengan harta yang jumlahnya bertriliun-triliun. Karena walaupun mereka kaya raya, tapi kalau tidak menemukan rasa manisnya, indahnya rumah tangga, mereka belum mengenal arti kehidupan yang sebenarnya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Qur'an. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai majelis kita, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Nah, sekarang kan dalam kehidupan modern sekarang ini yang kita jalani banyak ditentukan oleh sesuatu yang viral dan dipengaruhi oleh para influencer. Seperti memilih makanan, jenis olahraga, bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan rumah tangga pun dipengaruhi oleh indikator viral dan red flag. Sementara panduan Al-Quran kan tidak begitu. Dalam Al-Quran di ayat Al-An'am 19 kan memerintahkan bahwa kita tidak boleh mengikuti kemauan sebagian besar orang, niscaya kita akan tersesat. Sekarang juga banyak dalam perceraian dipengaruhi oleh definisi red flag. Nah, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan di zaman modern sekarang ini, Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam wa ja'alana min ummati nabiyyina Muhammadin al-hadi ila as-siratal mustaqim wal mab'uthi rahmatan lil alamin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kita sebagai kaum muslimin memahami tujuan hidup kita di atas dunia ini. Allah tempatkan kita di atas muka bumi ini, memerintahkan kita untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah dan mengabdi kepadaku. Nah, kehidupan dunia ini sebagai ladang ujian. Apakah kita akan hidup dengan beribadah dan mengabdi kepada Allah, ataukah kita memilih jalan menentang,
membangkang dan ingkar kepadanya. Yang dimaksudkan dengan ibadah di sini bukan hanya sebatas ibadah ritual seperti sholat, berpuasa, berhaji, tapi ibadah di sini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Apabila kita hidup dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita hidup dengan beribadah dan mengabdi kepadanya. Tapi kalau kita hidup memilih jalan hidup yang tidak sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah, maka berarti kita memilih untuk mengabdi dan beribadah kepada syaitan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin, dimulai dari ayat 60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah wanti-wanti berpesan kepada kalian, wahai anak-anak Adam, untuk tidak menyembah kepada siapa? Kepada syaitan. Wa ni'buduni hadza alam a'had ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku telah berpesan kepada kalian, wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, agar kalian tidak menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maksud menyembah syaitan di sini dengan mengikuti ajakannya, seruannya, dan cara hidup yang diwahyukan. Tapi wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, hendaklah kalian menyembah aku, maksudnya beribadah kepadanya, mengikuti pedoman hidup yang Allah ajarkan melalui kitabnya, melalui bimbingan Rasulnya. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Sesungguhnya syaitan telah banyak menyesatkan generasi-generasi sebelum kalian. Apa kalian tidak berakal dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu yang mengikuti syaitan? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah api neraka jahanam yang telah diperingatkan kepada kalian yang mengikuti syaitan dan gaya hidupnya. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kalian ke dalamnya disebabkan karena keingkaran kalian. Jadi yang dimaksudkan dengan ibadah di sini bukan hanya sebatas sholat, berpuasa, tapi kita hidup dengan berserah diri kepada Allah, mengikuti petunjuknya, dan berjalan dengan pedoman hidup yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita tergelincir, kita bergegas-gegas kembali kepada Allah. Oleh karena itu, dalam ayat yang lain pada suratun Nisa, ayat 115, mari bersama-sama kita dengarkan. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia memilih untuk mengikuti gaya hidup orang-orang yang tidak beriman. Dia memilih untuk mengikuti gaya hidup orang-orang yang tidak beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia memilih jalan hidupnya, tapi wa nuslihi jahannam, kami kelak akan masukkan dia ke dalam api neraka jahannam. Jadi di hadapan kita dua pilihan. Satu, kita memilih gaya hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan dan perintahkan kepada kita dengan mengharapkan ridhonya, itulah ibadah. Atau kita memilih untuk meninggalkan jalan hidup yang Allah berikan kepada kita dan memilih gaya hidup yang lain. Maka pada saat kita melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyembah syaitan dan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, begitu pula bimbingan dan petunjuk Rasulnya, menjelaskan kepada kita bukan hanya cara kita berwudu, cara kita sholat, cara kita berpuasa atau berhaji, tidak. Tapi menjelaskan bagaimana kita hidup dengan benar, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Baik dalam kehidupan pribadi kita, berumah tangga kita, hak-hak suami, hak-hak istri, kewajiban keduanya,
hak-hak anak kita. Begitu juga kewajiban anak pada kedua orang tuanya. Kemudian menyangkut juga kehidupan sosial kita yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan di antara orang-orang yang beriman satu dengan lainnya, hubungan antara orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang memerangi kaum muslimin dan orang-orang yang hidup berdamai bersama kaum muslimin. Allah telah menjelaskan aturannya dalam Al-Quran. Begitu juga Allah menjelaskan aturan dan undang-undang dalam kehidupan ekonomi. Melarang kita untuk melakukan usaha riba, usaha yang diharamkan Allah. Atau usaha yang mengandung perjudian, mengandung unsur judi, atau mengandung unsur penipuan. Seperti contohnya berbagai macam investasi yang pada saat ini sedang viral. Termasuk diantaranya bursa. Bursa saham ini merupakan satu usaha yang sebetulnya menambah kemiskinan rakyat, meningkatkan inflasi, membuat harga barang semakin meningkat. Karena apa yang berjalan di bursa bukan lagi investasi yang transparan dan real, dan keuntungan yang didapatkan bukan dari hasil pertumbuhan perusahaan tersebut, tapi disebabkan karena apa? Disebabkan karena simpati, ya, yang mendengarkan bahwa perusahaan tersebut sahamnya naik, bukan naik karena keuntungan real dari perusahaan tersebut, tapi karena goreng-menggoreng yang dilakukan oleh mereka-mereka yang bermain di tempat tersebut. Akhirnya seorang baru membeli saham dalam waktu 1 bulan, tahu-tahu sahamnya membumbung tinggi, kemudian dijual dengan harga tinggi, dia meraih keuntungan, tapi apa? Sebagai akibatnya karena tidak seiring dengan pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan akhirnya nilai uang semakin hari semakin jatuh. Karena uang yang dicetak semakin banyak, sedangkan nilainya merosot, akhirnya mata uang kita jatuh di hadapan barang. Ini merupakan bahagian dari apa? Dari cara hidup berekonomi yang tidak benar. Oleh karena itu Allah haramkan segala macam cara berekonomi, berusaha yang mengandung unsur riba, mengandung unsur perjudian, yang mengandung juga unsur penipuan. Ini merupakan cara hidup berekonomi memakan harta manusia dengan cara yang batil. Jadi Al-Quran menjelaskan seluruh aspek kehidupan kita. Di saat kita mengikuti petunjuk Allah dalam cara hidup kita, maka kita beribadah pada Allah. Di saat kita tidak mengikuti agama Allah, kita mengambil hanya yang kita suka dan meninggalkan yang tidak kita suka, masuk dalam firman Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan menolak untuk mengikuti sebagian lain? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan perbuatan seperti itu kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, dan di hari akhirat nanti kalian akan dikembalikan menuju azab yang amat mengerikan. Ini balasan bagi orang yang memilih-milih agama Allah. Yang mereka sukai mereka ikuti, yang mereka tidak sukai mereka tinggalkan. Jadi cara hidup yang kita jumpai akhir-akhir ini, kebanyakan orang dipengaruhi oleh media, apa yang sedang viral, mereka jadikan sebagai sistem nilai mereka. Sebagaimana istilah red flag yang pada saat ini sedang viral. Dan apa-apa yang mereka jadikan sebagai sistem nilai, kebanyakan ini bertentangan dengan apa? Dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila Anda sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, Anda akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Di saat Anda salah memilih, maka di hadapan Anda adalah api neraka jahanam. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Siapapun Anda, baik Anda dari kalangan orang-orang yang dekat dengan hamba-hamba Allah yang mulia, atau berasal dari keluarga nabinya, tapi tidak mengikuti petunjuk Allah, tidak mengikuti nabinya, tidak akan ada harapan bagi Anda di hari akhir nanti. Tapi kalau Anda memilih mengikuti petunjuk Allah, berjalan di atas jalannya,
Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan Anda. Apapun latar belakang Anda tidak penting. Oleh karena itu jangan kita mengambil sistem nilai kita dari apa yang sedang viral dari gaya hidup orang-orang yang tidak beriman yang pada saat ini berada ala abwabi jahannam, depan pintu api neraka jahannam. Kecuali kalau mereka bertobat. Hidup ini bukan main-main, tapi pertanggungjawaban yang berat di hari akhir nanti. Wallahu a'lam. Bah, akhir-akhir ini sedang viral di media sosial pernyataan bahwa laki-laki bergaji UMR adalah red flag. Banyak orang sekarang menilai pasangan hanya dari standar yang sedang viral. Di sisi lain, isu perceraian juga makin meningkat, bah. Dulu dianggap aib, tapi sekarang banyak perempuan justru bangga memamerkan di media sosial, bahkan terlihat bahagia memamerkan bercerai. Akibatnya banyak orang jadi melihat perceraian sebagai solusi yang wajar. Menurut pandangan Islam, bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena seperti ini, bah? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Gejala ini sebetulnya merupakan gejala yang tidak sehat. Merupakan penyakit yang sedang mewabah di sebagian orang. Seperti contoh tadi, seorang yang bergaji UMR, orang tersebut tidak layak untuk menikah. Ini menandakan bahwasannya mereka gantungkan hidup mereka kepada standar materi. Tidak lagi ada keimanan dan keyakinan kepada Allah. Padahal Allah dalam Al-Quran pada surat An-Nur berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Kawinkanlah orang-orang yang belum berumah tangga dari kalian, termasuk hamba-hamba sahaya kalian yang berakhlak baik, ya, yang sudah memenuhi syarat untuk menikah, kawinkan mereka. Lalu orang bertanya, bagaimana kalau keadaan mereka dalam keadaan pas-pasan atau dalam keadaan minus? In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau tadinya mereka dalam keadaan fakir, miskin, Allah akan memberikan mereka kekayaan dari karunia-Nya. Dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah maha luas. Karunia-Nya lagi maha tahu hamba-hambanya. Disinilah pentingnya kita hidup senantiasa hati kita, jiwa kita, cara hidup kita terhubung dengan Allah. Allah tidak akan mungkin meninggalkan hambanya. Allah akan selalu bersama hambanya selagi hambanya selalu bersama Allah. Dalam kehidupan dunia ini, kita hidup sebagian kecil dengan usaha kita. Tapi sebagian besar dengan apa? Dengan bantuan dari Allah. Sebagai contoh, seorang petani yang menanam padi. Di saat dia menanam padi dimulai dengan membajak tanah, menyiram, kemudian setelah itu memupuk. Kemudian mulai apa? Menanam padi-padi yang telah disemai. Dia menjaga, merawatnya. Saya ingin bertanya, apa yang dilakukan petani dibandingkan dengan apa yang Allah lakukan dalam menumbuhkan padi tersebut, mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar perannya, petani apa Allah? Petani menanam, tapi yang menumbuhkan siapa? Begitu juga seorang yang menanam, katakan durian atau nangka. Dia menanam, menyiram, tapi yang menumbuhkan pohon tersebut, demikian pula yang menumbuhkan buah-buahnya. Petani apa Allah? Allah. Oleh karena itu, sebahagian dikembalikan pada kita. Allah menguji usaha kita. Apa kita memilih usaha yang halal, apakah yang haram? Kemudian, Allah juga menguji apakah kita bergantung pada usaha kita, apa kita bergantung pada Allah. Allah buka pintu doa ya bagi hamba-hambanya yang beriman. Begitu mereka berdoa, Allah kabulkan doa mereka. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Agar tidak membunuh anak mereka karena takut miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut menghadapi kelaparan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan mereka rezeki termasuk rezeki kalian. Bahkan dalam perut ibu kita sebelum kita mampu berusaha, Allah yang berikan kita rezeki, bukan ayah ibu kita. Termasuk rezeki ayah ibu kita. Pada saat kita lahir ke dunia, Allah sediakan susu ibu kita disesuaikan dengan kondisi keadaan kita. Dan susu ibu tidak akan dapat dibandingin dengan susu buatan manusia.
Orang yang minum susu ibunya kesehatan, tubuhnya, jiwanya berbeda dengan seorang yang minum susu buatan manusia. Walaupun berasal dari susu tapi beda. Karena anak tersebut dari ibunya, maka apa yang dari ibu itu yang paling sesuai dengan dirinya. Allah sudah siapkan sebelum dia mampu bekerja. Saya waktu pertama kali menikah, betul-betul hidup dalam keadaan kurang. Kita menikah, kita bekerja, kita berharap rahmat Allah. Sedangkan usaha itu apa? Hanya sebagai wasilah, tapi rezeki dari Allah. Begitu juga Sayyidah Hajar yang memberikan contoh kepada kita bersa'i, artinya berusaha. Ketika dia kehabisan bekal, dia berusaha di antara Safa dan Marwah, bukan mengerjakan perbuatan sia-sia. Ini bukan hal yang bersifat mistik, tidak. Tapi beliau berusaha menuju Safa, melihat ke sana kemari, tidak menjumpai sesuatu, menuju Marwah. Sebanyak 7 kali di saat dia kehabisan daya usahanya, baru pada saat itu dia memohon dan berserah diri kepada Allah. Jadi kalau orang belum mendapatkan kecukupan, dia berusaha. Tapi ingat, jangan gantungkan hidup kamu pada usaha kamu. Kalau tidak, Allah akan biarkan kamu hidup dengan usaha kamu. Kita berusaha bekerja, tapi wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaknya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian beriman. Nah, kalau seandainya apa yang diinginkan oleh sebahagian wanita, kalau pria gajinya UMR jangan menikah, bagaimana nasib wanita yang sudah ingin berumah tangga? Ini yang berbicara tadi orang sakit jiwanya. Orang yang sakit yang tidak ingin menjaga kehormatannya, menjaga dirinya. Orang-orang yang sama sekali tidak memahami tujuan dari pernikahan itu untuk menemukan rasa sakinah, hingga membuat mereka dapat berpikir, bekerja dengan baik dan tentram. Menemukan rasa cinta yang juga memberikan betul-betul keindahan dalam hidup mereka. Lalu dua-duanya bekerja sesuai dengan perannya. Suami bekerja di luar, istri di samping dengan pendidikan dia mengurus anaknya. Kemudian juga bisa bekerja sesuai dengan pekerjaan yang layak bagi wanita. Bisa menjadi seorang dokter, terutama dokter kandungan, dokter anak. Dan bekerja dalam bidang-bidang yang Allah bolehkan dengan syarat tidak merusak kehormatannya. Jadi wanita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan-ucapan sebahagian orang yang mengatakan kalau masih gaji UMR jangan menikah, sebetulnya bukan merugikan laki-laki, malah merugikan wanita. Akhirnya nanti wanita menjadi mangsa laki-laki, hidung belang. Mereka mengatakan daripada kita masak repot-repot, mendingan kita beli sate, habis makan kita buang satenya. Ada lagi pedoman laki-laki hidung belang. Kalau kita mau beli duren, kita periksa dulu, cium dulu. Kalau harum, kita buka dulu. Setelah kita buka, coba dulu. Kalau tidak cocok, tinggalkan. Ini yang akan merugikan kaum wanita. Tidak mengikat laki-laki dengan tanggung jawab. Apa kehidupan bebas yang mirip dengan binatang yang kalian inginkan? Jadi apa-apa yang mereka ucapkan ini sebetulnya menggambarkan kehidupan orang-orang yang tidak beriman. Saya mau mulai berumah tangga tidak punya apa-apa sama sekali. Kontrak rumah juga dengan susah payah. Tapi melalui cobaan ini Allah mendidik kita, menguatkan jiwa kita. Dan menunjukkan bahwa dalam hidup ini orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan pernah merugikan dirinya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupi aku dan dia sebaik-baiknya penolong dan sebaik-baiknya pelindung. Adapun yang akhir-akhir ini viral, di mana wanita dan keluarga wanita bangga di saat bercerai, demikian pula orang tuanya. Mereka beranggapan berumah tangga hanya merupakan ikatan yang mengekang, yang tidak memberikan kebebasan untuk berbuat sesuka hatinya. Malah terkadang pernikahan itu membuat banyak laki-laki mengambil manfaat dari istrinya. Karena mereka tidak memahami tujuan dari pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kalau mereka memahami tujuan dari pernikahan dan indahnya, manisnya hubungan suami istri, ketika mereka menemukan rasa sakinah, mawaddah dan rahmah,
tidak akan dapat dibandingkan dengan harta yang jumlahnya bertriliun-triliun. Karena walaupun mereka kaya raya, tapi kalau tidak menemukan rasa manisnya, indahnya rumah tangga, mereka belum mengenal arti kehidupan yang sebenarnya. Tapi sayang, mereka melihat kehidupan itu dengan materi yang bakal mereka tinggalkan. Kemudian popularitas yang mereka raih, kemana perginya semuanya di saat mulai tubuhnya melayu, kecantikannya pudar, kesehatannya menurun. Pada saat itu baru mereka menyesali dan meratapi nasib mereka yang bodoh. Jadi dari sebahagian ayat kebesaran dan keagungan Allah, Allah menciptakan dari diri kalian, dari entitas yang sama pasangan-pasangan kalian, agar kalian pria maupun wanita merasakan rasa sakinah dari berbagai macam gejolak dan cobaan dalam hidup ini. Lalu Allah memberikan anugerah rasa mawaddah dan rahmat di antara kalian. Semakin tua walaupun kecantikan telah pudar. Yang laki-laki telah berubah menjadi kakek-kakek, tapi kecintaan di antara mereka, rasa rahmat mereka justru semakin kuat. Orang yang kehilangan rasa manisnya berumah tangga, orang-orang yang merugi, tapi sayang. Karena mereka hidup dengan gaya hidup orang yang tidak beriman. Mereka juga dalam berumah tangga tidak mengikuti cara hidupnya orang yang beriman. Bahkan dalam mengadakan perkawinan juga bukan mengikuti gaya hidupnya orang yang beriman. Pada saat bercerai juga demikian, kita bisa katakan mereka tidak ada hubungan dengan Islam. Mereka orang-orang yang memilih untuk mengabdi kepada syaitan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, sinfani minan nas, lam ara mithlahuma. Ada dua golongan manusia yang saya tidak pernah sama sekali melihat seperti keadaan mereka. Satu orang, di tangannya ada pecut, lalu dia mencambuki orang lain, menggambarkan orang yang zalim. Ini orang yang paling mengerikan. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ala ru'usihinna ka'asnimatil buhti. Wanita berpakaian tapi telanjang. Nisaun kasiyat ariyat, berpakaian tapi tak ubahnya seperti tidak berpakaian. Ala ru'usihinna ka'asnimatil buhti, di atas kepala mereka mirip dengan punuk onta, dengan sanggul-sanggulnya, dengan riasan rambutnya. Rasulullah mengatakan bahwasannya mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Dan mereka bahkan tidak akan mencium bau surga. Jadi terserah kepada pilihan Anda masing-masing. Tugas para ulama, tugas para nabi menyampaikan pesan Allah. Ini cara hidup yang diajarkan oleh Allah. Faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Nah, kita ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar sholat dan puasa. Beribadah kepada Allah, mengabdikan hidup kita yang Allah anugerahkan dengan penuh kemurahannya, yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita akal, memberikan kita rezeki untuk mengabdi kepada Allah, bukan menyalahgunakannya untuk perbuatan maksiat dan ingkar kepada Allah. Wallahu a'lam. Sekarang ini kan banyak pembahasan juga di media sosial tentang orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Fenomena ini muncul kan karena banyak anak-anak sekarang yang merasa disakiti, diabaikan, dan tidak dipenuhi haknya atas kasih sayang, pendidikan, serta perlindungan. Apakah benar hal seperti ini bisa dikatakan sebagai bentuk kedurhakaan orang tua terhadap anaknya? Dan bagaimana seharusnya hal ini dipahami dalam pandangan Islam, Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya, mendidiknya agar betul-betul memahami apa tujuan hidup mereka, mengingatkan mereka dari mana mereka berasal, kemana mereka akan pergi, dan cara hidup yang benar. Menjelaskan hak-hak Allah atas diri mereka, juga hak Rasul, hak orang tuanya, agar anak tahu apa kewajiban mereka pada Allah, kewajiban mereka pada kedua orang tua, kewajiban mereka pada Rasul, dan kewajiban mereka terhadap sesama manusia. Ini merupakan amanat yang Allah amanatkan di atas pundak orang tua. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anak-anak untuk berbakti dan berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya,
Ingat jasa mereka, jerih payah mereka, kecintaan mereka. Walaupun kedua orang tua mereka musyrik. Kalau mereka memerintahkan yang tidak benar, anak tidak dibolehkan mengikuti mereka. Tapi tetap menggauli mereka dengan cara yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu memerintahkan kamu apa yang tidak kamu ketahui kebenarannya, memerintahkan kamu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan taati mereka. Atau mereka memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan dosa atau perbuatan yang haram, seperti memerintahkan anaknya untuk membeli khamar atau membeli babi atau melakukan perbuatan yang tidak benar. Contohnya anak diperintahkan menganiaya istrinya. Jangan kamu taati mereka dalam hal ini. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gauli mereka dengan cara yang baik. Karena jasa kebaikan mereka yang tak dapat dilupakan. Dan kedudukan orang tua di sini Allah tempatkan setelah hak Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan atas kalian untuk tidak menyembah kecuali hanya Allah. Dan kalian diperintahkan untuk memperlakukan kedua orang tua kalian dengan cara yang baik. Nah, kalau orang tua menjalankan amanatnya dengan sebaik-baiknya, anak juga menjalankan kewajiban mereka untuk melaksanakan hak Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, mentaati Allah pada perintah-perintahnya, dan mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, maka mereka merupakan orang-orang yang betul-betul beruntung. Ini yang dikatakan keluarga yang sukses berhasil bukan dengan gelar, bukan dengan peraihan materi, tapi dengan menjalankan tugas mereka sebagai khalifah yang Allah amanatkan pada mereka. Tapi kalau orang tua tidak menjalankan kewajibannya mendidik anaknya, tidak memberikan juga kasih sayang, perhatian kepada mereka sebagaimana mestinya, maka orang tua di sini melakukan kezaliman. Tapi bukan kata durhaka yang tepat. Durhaka dari anak kepada orang tua, sedangkan orang tua pada anaknya, kalau tidak melaksanakan kewajibannya, mereka berbuat aniaya kezaliman pada anak-anak mereka. Ada kejadian pada masa Sayyidina Umar. Seorang anak bersikap kurang ajar pada orang tuanya, diadukan kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar tidak menerima begitu saja, tapi dipanggil anaknya. Kenapa kamu melakukan hal ini? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, orang tua saya tidak pernah mendidik saya dengan kebaikan. Bahkan dia memilih bagi saya ibu yang Ibu yang sama sekali tidak memahami kewajiban sebagai seorang ibu, tidak mengajarkan saya akhlak yang baik. Yang saya dengar dari mereka adalah kata-kata yang kasar, perbuatan yang tidak baik. Maka apa yang saya lakukan, saya belajar dari mereka. Bahkan dia tidak memberikan nama yang baik bagi saya. Apa nama kamu? Khuffash, yang artinya kelelawar. Jadi bagaimana si anak akan mengenal kebaktian pada ayah ibunya? Kalau ayah ibunya mengabaikan pendidikan mereka dengan pendidikan yang mulia, perlakuan yang mulia. Maka ayah, orang tua dan anak sama sekali 3 uang, gak ada bedanya. Oleh karena itu, orang tua seharusnya menjalankan kewajiban mereka pada anaknya. Memberikan contoh yang baik, insya Allah anak juga akan tumbuh dewasa berbakti kepada mereka. Tapi ada orang tuanya tidak menjalankan kewajibannya, tapi anaknya rupanya mendapatkan pendidikan yang baik. Taat kepada Allah. Anak-anak tersebut tanpa melihat perbuatan orang tuanya yang zalim terhadap dirinya, tetap dia menjalankan kewajiban kebaktian kepada orang tuanya. Maka dengan sendirinya anak-anak ini merupakan anak yang soleh, yang beruntung. Bisa-bisa anak ini akan menyelamatkan orang tuanya. Dengan memberikan contoh yang baik, nasihat yang baik pada kedua orang tuanya. Jadi perbuatan anak yang tidak layak pada orang tuanya, yang tidak berterima kasih pada mereka dikatakan durhaka atau uquq al-walidain, yang menggambarkan yang ingkar pada kebaikan kedua orang tuanya. Sedangkan perbuatan orang tua yang tidak baik pada anaknya dikatakan kezaliman orang tua pada anak. Dan dua-duanya dengan sendirinya ada hitungannya dan balasannya di sisi Allah. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala
mengenakan kewajiban pada suami untuk memperlakukan istrinya dengan mulia. Juga mewajibkan istri untuk mentaati, menghormati suaminya, menjalankan tugasnya. Kalau masing-masing berupaya untuk menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya, niscaya apa? Akan tercipta suasana yang harmoni. Tapi yang terjadi pada saat ini, masing-masing menuntut haknya tapi tidak menjalankan kewajibannya. Pemerintah menuntut dari rakyatnya untuk taat dan patuh, tapi pemerintah tidak menjalankan kewajiban mereka terhadap rakyatnya. Ini yang merusak kehidupan. Oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk hidup dengan menegakkan keadilan. Keadilan artinya kita melaksanakan kewajiban kita sebagaimana kita menerima hak kita. Kemudian di atas kewajiban ada yang namanya ihsan. Kata ihsan itu apa? Orang di saat melihat temannya tak mampu untuk menjalankan kewajibannya karena kekurangan kelemahan, ya, dia berikan maaf, tapi tetap kewajiban dia dilaksanakan pada temannya. Oleh karena itu Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Setelah berlaku adil, ternyata katakan istri dari seorang laki-laki sakit-sakitan. Tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri. Suami yang baik bukan menuntut keadilan, tapi berbuat ihsan padanya. Dia mengalah, memaafkan, bahkan dia membantu istrinya. Oleh karena itu keadilan terkadang tajam. Tapi kalau ihsan, melembutkan ketajaman tersebut. Perempuan juga bersuami yang soleh, yang baik, memperlakukan dirinya mulia. Tahu-tahu suaminya di PHK. Tak mampu bekerja. Tapi si perempuan mampu untuk berusaha. Si perempuan karena sikap suaminya sebelumnya, dia memberikan maaf. Tidak menuntut suaminya untuk memberikan nafkah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka di atas keadilan ada maqam al-ihsan. Tapi fondasinya harus keadilan. Jangan berbuat ihsan dengan cara yang salah. Kita berbuat ihsan kepada seseorang tapi dengan melakukan kezaliman pada orang lain. Itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup ini akan terasa indah apabila ada rasa rahmat dan cinta di hati kita. Saling memaafkan, saling menghormati dan menghargai satu dengan lain. Belakangan ini ada pertanyaan yang cukup viral. Seandainya seorang laki-laki berada dalam keadaan sulit, di mana ia hanya mampu memberikan nafkah kepada salah satu pihak, antara istrinya atau orang tuanya, siapa yang seharusnya lebih didahulukan? Apakah kewajiban terhadap orang tua telah mengusahakan lebih utama, ataukah tanggung jawab terhadap istri yang kini berada bawah tanggung jawabnya menjadi prioritas pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya padamu, wahai Rasulullah, apa yang mereka harus infakkan? Allah tidak menjelaskan apa, tapi yang pertama dijelaskan Allah, siapa yang pertama-tama berhak mendapatkan perhatian kita. Apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pertama-tama untuk kedua orang tua. Setelah itu kaum kerabat. Kemudian anak-anak yatim, apalagi yatim dari keluarga kita. Orang-orang miskin dan Ibnu Sabil yang kehabisan bekal. Apa yang kalian infakkan? Ya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah Maha tahu. Baru pada beberapa ayat berikutnya kembali mereka bertanya, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu apa yang mereka harus infakkan? Qulil afwa. Yang melebihi ya, kebutuhan kalian, ya, maka pada saat itu kalian dikenakan kewajiban untuk berinfak. Nah, dengan sendirinya apa? Kata yang melebihi kebutuhan di sini. Kalau seorang katakan berumah tangga memiliki istri anak, kemudian orang tua juga butuh. Mana yang harus didahulukan? Apa kita dahulukan orang tua, kita abaikan istri anak kita? Tidak. Apa kita dahulukan istri anak, kita abaikan orang tua kita? Tidak. Kenapa? Karena orang tua jasanya sebetulnya lebih besar bahkan daripada anak. Orang tua lebih besar daripada istri dan anak. Karena istri menerima suami setelah suaminya jaya mandiri. Kalau suaminya nggak puguh, nggak bekerja, bodoh, mau nggak istrinya?
Kecuali kalau nggak ada laki-laki lain. Betul nggak? Kalau bisa memilih, dia akan pilih laki-laki yang mandiri, yang tanggung jawab. Siapa yang mendidik mereka? Siapa yang membesarkan mereka? Siapa yang memberikan nafkah mereka? Orang tua. Yang memberikan cinta tanpa perhitungan. Bahkan waktu menikah pun perhiasan orang tua dikeluarkan demi anaknya. Sedangkan istri justru menikmati hasil tanaman orang tua. Oleh karena itu istri harus menghargai kedua orang tua suami. Begitu juga suami harus menghargai kedua orang tua istri. Yang membesarkan, merawat, kemudian dihadiahkan bagi apa? Suaminya. Tanpa dia meminta imbalan. Jasa orang tua laki-laki besar, jasa orang tua perempuan juga cukup besar. Nah kalau seandainya suami ini meninggal dunia, punya orang tua, punya istri, kira-kira berapa bahagian orang tua? Kalau tidak ada anak, ibu 1/3, ayah 2/3. Kalau ada anak, ibu dapat 1/6, ayah 1/6. Kalau istri berapa? 1/8 kalau ada anak. Kalau tidak ada anak, dapat 1/4. Mana yang lebih besar? Ayah ibu lebih besar kan? Kenapa? Karena mengingat jasa mereka. Jadi hak mereka disesuaikan dengan kewajiban. Tapi walaupun demikian, anak memberikan nafkah pada orang tua, dia juga harus berikan nafkah pada istrinya, anak, ya, yang apa? Yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, katakan dia memiliki uang sebesar 5 juta. Ayah ibunya butuh, anak-anak dan istri butuh. Maka uang tersebut dibagi 2. Sebagian untuk orang tuanya sesuai kebutuhannya, sebagian lagi untuk istri dan anaknya. Lalu bagaimana kekurangannya? Jangan khawatir. Orang kalau berbakti pada ayah ibunya, bertanggung jawab pada keluarganya, Allah akan berikan mereka rezeki. Kita ini setiap bulan, kebutuhan kita tuh amat besar. Pasti kebutuhan. Yang mesti dikeluarkan untuk rumah tangga, untuk membantu, memberikan juga apa? Tanggung jawab kita kepada orang, kita berikan nafkah. Tapi pendapatan kita itu tidak pasti. Kalau bergantung pada akal, pada usaha kita, niscaya kita putus asa. Tapi alhamdulillah rezeki kita Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah jamin. Yang penting kita jalankan kewajiban kita pada Allah, kewajiban kita juga pada orang yang wajib untuk kita apa? Kita berikan. Alhamdulillah. Allah kasih subhanallah, tidak pernah Allah menyalahi janji. Jadi kalau kita katakan lihat orang tua kita butuh, lalu kita mendapatkan setiap bulannya gaji yang pas-pasan. Masuk di akal nggak kalau saat kita berikan untuk istri sama anak-anak, orang tua kita dalam keadaan susah? Masuk di akal nggak? Tidak masuk dia. Itu juga tidak dapat diterima dengan akal maupun syariat. Kalau seorang anak memberikan orang tuanya, mengabaikan anak istrinya. Mereka makhluk hidup yang punya kebutuhan. Tapi yang jelas anak itu bertanggung jawab pada kedua orang tuanya, sebagaimana tanggung jawabnya pada istri dan anaknya. Lalu sebagian orang mengatakan, biar mereka masuk ke rumah jompo. Ini merupakan keingkaran, kedurhakaan anak pada orang tuanya. Lain kalau seandainya mereka merasa ingin tinggal di rumah jompo karena ada teman-teman. Tapi tinggal mendapatkan perhatian dari anak-anak dan kecintaan, itu akan lebih indah dibandingkan kalau mereka tinggal di rumah jompo. Oleh karena itu, kita jumpai di Eropa, di daerah Finlandia sebagai contoh, itu banyak orang tua bunuh diri. Karena begitu anak usia 17 tahun, dia harus keluar terpisah dari orang tuanya. Akhirnya suami istri yang tadinya kumpul bersama anaknya kehilangan anaknya. Begitu mereka mulai pensiun lemah tinggal di rumah jompo. Nah di Finlandia ada masa-masa gelap mungkin 2 bulan 3 bulan setiap tahunnya. Karena mereka cukup dekat dengan kutub. Akhirnya apa? Di samping kegelapan, di samping kehampaan karena apa? Kehilangan anak yang mereka cintai. Banyak kasus bunuh diri terjadi di tengah-tengah mereka. Jadi kesejahteraan dirasakan oleh rakyat Finlandia. Tapi di sisi yang lain apa? Hubungan keluarga tercabik-cabik. Karena segala sesuatu diukur dengan standar materi. Jadi tetap anak, kalau ada beberapa anak bekerja sama untuk menanggung orang tuanya. Bahkan sebetulnya anak yang menanggung orang tua yang paling berbahagia dimurahkan rezeki di dunia
dan Allah akan berikan mereka kemuliaan di hari akhirat nanti. Ada orang mengatakan ayah ibunya cerewet, bahkan berlebih-lebihan. Ingat jasa kebaikan mereka dulu melahirkan kita, mencebokin kita, membersihkan kita, sabar menghadapi kita. Masa kita nggak sabar menghadapi orang tua? Yang penting kalau minta yang tidak sesuai dengan kebenaran jangan diikuti. Dan jangan kita ladeni, ya, tapi kita sabar, kita diam lebih baik. Nah kalau orang tua memerintahkan kita pisah sama istri tanpa dasar kebenaran, juga jangan diikuti apa yang orang tua minta. Tapi yang wajar, yang layak, yang sesuai dengan hak mereka kita wajib berikan. Yang tidak sesuai, jangan kita ikuti. Karena kadang-kadang orang-orang tua suka minta yang berlebihan. Kemudian nyumpahin anak, kalau kamu nggak ikuti, kamu akan masuk api neraka. Kita lihat mana yang wajar, mana yang pantas, yang tidak. Katakan, Abah, Umi, saya tidak mampu. Jadi saya minta maaf. Insya Allah kalau ada, saya akan usahakan bagi kalian. Di sini ada keadilan. Ihsan yang dilakukan anak mengingat jasa kedua orang tua, apalagi pesan dari Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Coba perhatikan dalam Quran ada nggak wasiat untuk orang tua agar peduli pada anaknya? Ada nggak? Ada nggak wasainal insan bi auladi ihsan? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena kalau air turun ke bawah, nggak ada air turun ke atas. Tapi kalau terhadap orang tua, Allah berikan wasiat karena biasanya orang hanya peduli pada anak istrinya. Allah berikan wasiat agar apa? Agar kebaikan pada orang-orang yang berjasa, terutama sekali kedua orang tuanya. Jadi hendaknya jangan kita hidup dengan gaya hidup ya sesuai dengan apa yang sedang viral di media. Seperti tadi yang dibacakan oleh Ananda Ali, firman Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ikuti kemauan kebanyakan orang di bumi yang mau ke sana kemari simpang siur, mereka bisa menyesatkan kamu dari jalan Allah. In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Karena mereka hanya mengikuti dugaan dan meraba-raba. Begitu nanti terjerumus dalam penderitaan baru mereka menyesal. Jadi Allah tidak ingin manusia menjadi kelinci percobaan. Tapi Allah ingin memberikan petunjuk, ini jalan keselamatan. Ini jalan yang akan mencelakakan kamu. Mungkin sebagian yang saya sampaikan agak pedas dan keras. Karena ingin menghentak, menyadarkan. Supaya jangan sampai kita beri di hadapan pintu api neraka jahanam. Karena apa yang dijumpai di sana lebih mengerikan dari penderitaan dunia dan seluruh isinya. Berumah tangga di samping merasakan rasa sakinah, mawaddah juga membentengi kehormatan kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog kita hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak atas penjelasan yang membuka wawasan. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Bagi sahabat Ummatan Wahidah yang ingin berkontribusi dalam pengembangan dakwah digital Ummatan Wahidah bisa langsung transfer ke rekening di bawah ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah dan sebarkan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.